Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Oliver Yakim dengan NIM 20050974071. Hari ini saya akan menjelaskan tentang standarisasi jaringan komputer. 1. Standar jaringan komputer. Standar jaringan disebut juga protokol. Standarisasi kompatibilitas vendor-vendor hardware dan software. Kebutuhan akan interkoneksi antar komputer, membuat suatu standar agar produk dengan vendor berbeda dapat saling berkomunikasi. Apa itu protokol? Protokol adalah kumpulan aturan yang dapat dimengerti device untuk saling berkomunikasi. Masing-masing protokol mempunyai konsep yang berbeda berkaitan dengan media maupun service yang digunakan dalam komunikasi jaringan. Model OSI, Open System Interconnection. OSI adalah acuan arsitektur utama untuk networking yang mendeskripsikan bagaimana data dan informasi network dikomunikasikan dari sebuah aplikasi komputer ke aplikasi komputer lain melalui sebuah media transmisi. Manfaat OSI: membuat peralatan vendor yang berbeda dapat saling bekerjasama, membuat standarisasi yang dapat dipakai vendor untuk mengurangi kerumitan perancangan, standarisasi interface, modular engineering, kerjasama dan komunikasi teknologi yang berbeda, memudahkan pelatihan network. Konsep layering OSI dimulai dari bawah ada physical layer, data link layer, network layer, transport layer, session layer, presentation layer, dan application layer. Pemahaman layer. Pertama, physical layer. Physical layer, perangkat yang beroperasi adalah hub dan repeater. Menangani pengiriman bit-to-bit data melalui saluran komunikasi, menentukan beberapa volt untuk bit 1 atau bit 1 dan 0, menentukan jumlah pin yang digunakan oleh network konektor dan fungsi dari setiap pin. 2. Data link layer. Perangkat yang beroperasi adalah bridge dan layer 2 switch. Grouping data secara logikal atau framing, menggabungkan paket menjadi byte dan byte menjadi frame, menyediakan akses ke media menggunakan alamat MAC, melakukan pendeteksian kesalahan bukan perbaikan. Yang ketiga, network layer. Perangkat yang beroperasi router dan layer 3 switch, menyediakan pengalamatan secara logikal, routing yang menentukan jalur pengiriman dari sumber ke tujuan, pengendalian kongesti, mempertahankan QoS seperti delay, transmit time, jitter, dan lain-lain. Keempat, transport layer. Segmentation atau yang menerima data dari layer di atasnya, memecah data menjadi unit-unit yang lebih kecil. Flow control, error control yang melakukan perbaikan kesalahan, dan data transport reliability. Kelima, session layer. Session layer bertanggung jawab atas dialog kontrol yang memantau giliran pengiriman, menjaga agar data dari masing-masing aplikasi tetap terpisah, establish, manage, menghentikan sesi antar aplikasi, sinkronisasi, menandai bagian data yang belum terkirim sesaat crash pengiriman terjadi, sehingga pengiriman bisa dilanjutkan tepat ke bagian tersebut. 6. Presentation layer. Presentation layer bertanggung jawab atas bagaimana data dipresentasikan, tipe data, enkripsi, visual image, dan lain-lain. Contoh seperti JPEG, GIF, ASCII, dan EBC DIC. 7. Application layer yang bertanggung jawab dengan layanan aplikasi, sangat dekat dengan user, menyediakan user interface ke jaringan melalui aplikasi. Model TCP/IP. TCP/IP adalah standar komunikasi data yang digunakan oleh komunitas internet dalam proses tukar-menukar data dari satu komputer ke komputer lain di dalam jaringan internet. Protokol ini tidaklah dapat berdiri sendiri, karena memang protokol ini berupa kumpulan protokol atau protokol suite. Protokol TCP/IP dikembangkan pada akhir dekade 1970-an hingga awal 1980-an sebagai sebuah protokol standar untuk menghubungkan komputer-komputer dan jaringan untuk membentuk sebuah jaringan yang luas seperti WAN.
TCP/IP merupakan sebuah standar jaringan terbuka yang bersifat independen terhadap mekanisme transport jaringan fisik yang digunakan, sehingga dapat digunakan di mana saja. Keunggulan TCP/IP: Open Protocol Standard, yaitu tersedia secara bebas dan dikembangkan independen terhadap komputer hardware ataupun sistem operasi apapun. Karena didukung secara meluas, TCP/IP sangat ideal untuk menyatukan bermacam hardware dan software, walaupun tidak berkomunikasi lewat internet. Independen dari physical network hardware, ini menyebabkan TCP/IP dapat mengintegrasikan bermacam network, baik melalui Ethernet, token ring, dial-up, X.25/AX.25, dan media transmisi fisik lainnya. Skema pengalamatan yang umum menyebabkan device yang menggunakan TCP/IP dapat menghubungi alamat device lain di seluruh network, bahkan internet sekalipun. High level protocol standar yang dapat melayani user secara luas. Layer TCP/IP, Layer Data Link. Layer Data Link mendefinisikan bagaimana data harus dikirim, menangani tindakan fisik mengirim dan menerima data, dan bertanggung jawab untuk mentransmisikan data antara aplikasi atau perangkat di jaringan. Ini termasuk mendefinisikan bagaimana data harus diberi sinyal oleh perangkat keras dan perangkat transmisi lain di jaringan, seperti driver perangkat komputer, kabel Ethernet, kartu antarmuka jaringan, atau jaringan nirkabel. Ini juga disebut sebagai lapisan tautan, lapisan akses jaringan, lapisan antarmuka jaringan, atau lapisan fisik, dan merupakan kombinasi dari lapisan tautan fisik dan data dari model Open System Interconnection yang menstandarisasi fungsi komunikasi pada komputasi dan telekomunikasi sistem. Layer Internet. Layer Internet bertanggung jawab untuk mengirim paket dari jaringan dan mengendalikan pergerakan mereka di seluruh jaringan untuk memastikan mereka mencapai tujuan mereka. Ini menyediakan fungsi dan prosedur untuk mentransfer urutan data antara aplikasi dan perangkat di seluruh jaringan. Layer Transport. Layer Transport bertanggung jawab untuk menyediakan koneksi data yang solid dan andal antara aplikasi atau perangkat asli dan tujuan yang dimaksudkan. Ini adalah tingkat di mana data dibagi menjadi paket dan diberi nomor untuk membuat urutan. Layer transport kemudian menentukan beberapa banyak data yang harus dikirim, kemana harus dikirim, dan berapa kecepatannya. Ini memastikan bahwa paket data dikirim tanpa kesalahan dan secara berurutan dan memperoleh pengakuan bahwa perangkat tujuan telah menerima paket data. Layer aplikasi. Layer aplikasi mengacu pada program yang membutuhkan TCP/IP untuk membantu mereka berkomunikasi satu sama lain. Ini adalah tingkat yang biasanya berinteraksi dengan pengguna, seperti sistem email dan platform pemesanan. Ini menggabungkan sesi, presentasi, dan layer aplikasi dari model OSI. Sekian tentang standarisasi jaringan komputer oleh saya, Oliver Hakim. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf bila ada kesalahan.